I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat izin dan kuasa-Nya lah kita masih bisa bernafas pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa pula, selawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Semoga maghfirahnya dapat tercurah kepada kita selaku umat pengikutnya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 akan memaparkan presentasi yang berjudul Potensi Air untuk memenuhi tugas geologi umum. Kami dari kelompok 7 beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Suci Ndawulansari sebagai pemateri pertama, lalu ada Istiqomah Al-Amri sebagai pemateri kedua, dan yang terakhir ada Mutia Muliju sebagai pemateri ketiga. Baik, kita langsung saja pada pembahasan yang pertama tentang potensi air. Air adalah salah satu sumber daya penting yang harus kita perhatikan dengan serius. Nah, jadi dalam presentasi kali ini kami akan membahas berbagai aspek potensi air serta langkah-langkah untuk mengelola air secara berkelanjutan. Sebagai pendahuluan, apa sih itu air? Air adalah elemen penting dalam kehidupan kita. Kita perlu memahami pentingnya menjaga kualitas dan ketersediaan air untuk keberlanjutan masa depan. Nah, selanjutnya, apa saja sih sumber daya air itu? Yang pertama ada mata air. Mata air merupakan sumber air murni yang berasal dari tanah dan sering digunakan sebagai sumber air minum. Yang kedua ada waduk. Waduk adalah kolam buatan yang digunakan untuk menyimpan air hujan dan memenuhi kebutuhan air sepanjang tahun. Lalu yang ketiga ada sungai. Sungai adalah aliran air yang terjadi secara alami dan berfungsi sebagai sarana transportasi dan sumber air bagi banyak orang. Selanjutnya, materi pembahasan kedua akan dilanjutkan oleh Istiqomah Al-Amri. Pemanfaatan air yang pertama, irigasi. Pemanfaatan air untuk mengairi tanaman pertanian guna meningkatkan hasil panen. Yang kedua, pembangkit listrik tenaga air. Pemanfaatan air bagi sumber energi untuk membangkitkan listrik menggunakan turbin air. Yang ketiga, air minum. Pemanfaatan air untuk memenuhi kebutuhan air minum bagi masyarakat. Yang selanjutnya, krisis air. Yang pertama, peningkatan penduduk. Pertambahan jumlah penduduk berdampak pada peningkatan permintaan air. Yang kedua, perubahan iklim. Perubahan iklim mengakibatkan pola curah hujan yang tidak stabil dan berdampak pada ketersediaan air. Yang ketiga, pencemaran air. Pencemaran air mempengaruhi kualitas dan ketersediaan air bersih yang dapat digunakan. Dampak perubahan iklim terhadap air. Yang pertama, penurunan curah hujan. Perubahan iklim mengakibatkan penurunan curah hujan yang berdampak pada kekeringan dan penurunan ketersediaan air. Yang kedua, naiknya permukaan air laut. Perubahan iklim menyebabkan naiknya permukaan air laut yang dapat merusak daerah pesisir dan mengintrusi air asin ke sumber air tawar. Yang ketiga, perubahan pola hujan. Perubahan iklim mengubah pola hujan dan cuaca ekstrim yang dapat menyebabkan banjir dan kekeringan secara bersamaan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang kedua yang dijelaskan oleh teman saya. Kita masuk di pengelolaan air yang berkelanjutan.
1. Konservasi air, yaitu meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kualitas dan ketersediaan air serta mengurangi pemborosan. Kedua, penghematan air, menggunakan teknologi hemat air dan melakukan efisiensi penggunaan air di semua sektor. Ketiga, pengembangan infrastruktur, mengembangkan infrastruktur air yang efisien untuk pengumpulan, penyimpanan, dan distribusi air. Kita masuk di mitra dalam mengatasi permasalahan air komunitas lokal, melibatkan komunitas lokal dalam pengelolaan sumber daya air agar tercapai keberlanjutan dan pemanfaatan yang adil. 1. Pemerintah memiliki peran penting dalam mengatur kebijakan pendanaan dan pengawasan pengelolaan air. Kedua, perusahaan dapat ikut berperan dalam mengelola air dengan memperhatikan keberlanjutan dan efisiensi. Yang ketiga, organisasi non-pemerintah. Organisasi non-pemerintah dapat memberikan dukungan dan advokasi dalam pengelolaan air yang berkelanjutan. Terima kasih.